Agustus 2025 PN Tangerang atas nama terdakwa Jonathan Presi Akil Simanjuntak dan akan dibuka di depan umum. Saudara Jonathan sehat? Sebagaimana acara persidangan hari ini pembacaan putusan dilakukan saudara. Pada putusan ini, saudara penuntut umum mempunyai hak yang sama untuk menerima pikir-pikir atau banding dalam waktu 7 hari ya sejak dibacakan hari. Putusan sudah terurai lengkap di sini untuk dakwaan majelis kita bacakan kembali, untuk pembelaan juga tidak majelis bacakan kembali, untuk keterangan saksi kita bacakan kembali saja ya. Tak keberatan saudara? Betul mau? Tak keberatan ya? Saudara sehat ya? Putusan nomor 1229 pidana khusus 2025 PN Tangerang tentang keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama lengkap Jonathan Presi Akil Simanjuntak alias Ijong, anak dari Herbert Simanjuntak, tempat lahir di Surabaya, umur 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, berbangsa Indonesia, tempat tinggal Bilimun Dok AN 1 nomor 10 RT 02/07, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur, agama Kristen, pekerjaan seniman. Terdakwa Jonathan Presi Akil Simanjuntak alias Ijong, anak dari Herbert Simanjuntak, ditahan dalam tahanan penuntut umum sejak 11 Juli 2025 sampai dengan penahanan hakim dengan sekarang. Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukum Andreas Nahor Sitonga SHRM, Elik M Tambunan SH, M Pamlau, Kamelia SHMH, Lampok Hasilalahi SHMH, Andur C. Irsan SHMH, IB Ivan Dharma Gipraja SHMH, PB Bretania SH, Daka M. Srikaya SH, MH, Andi Syaril Sritonga SH, Silvia Amelia Iwanda Koto SH, Dojeski Natal Hamo Nangan SH, dan Reina Ratika SHMH. Para advokat dan konsultan hukum pada Sritonga dan Tambunan Bogor beralamat di Gedung Menara Kuningan lantai R1, Jalan HR Rasmasaid, Kampung 5 Kuningan, Jakarta berdasarkan surat kuasa tanggal 21 Juli 2025 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 5 Agustus 2025. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tentang penunjukan majelis hakim, penetapan majelis hakim tentang penetapan hari sidang, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan, telah mendengar keterangan saksi ahli, terdakwa serta perhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya untuk tuntutan tidak majelis bacakan kembali, setelah mendengarkan pembelaan dari penasihat hukum terdakwa yang juga tidak menjadi bacakan sudah terima lengkap, setelah pula mendengar pembelaan dari terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, setelah mendengar tanggapan terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya sekolah, menimbang bahwa terdakwa dan diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang susun secara alternatif tidak dibacakan kembali terhadap dakwaan tersebut. Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa atau penasihat hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan. Menimbang bahwa pembuktian dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut. 1. Saksi Antonius Heri S. di bawah sumpah yang pada pokoknya keterangan saksi yang dibacakan termuat dalam putusan ini. Saksi Wildan Arif Hidayat di bawah sumpah yang pada pokoknya juga menerangkan bagaimana putusan ini. 3. Saksi Metro Angel Kusuf almarhum di bawah sumpah yang pada pokoknya termuat dalam putusan ini. Saksi Fitriani binti almarhum Untung Syarifudin
di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam putusan ini. Saksi Muhammad Yusuf Wahyudi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam putusan ini. Saksi Bahrul Tahir Rahareng bin Muhammad Rahareng di bawah sumpah yang termuat dalam putusan ini. Saksi Evan Dharma Saputra di bawah sumpah yang menerangkan sebagaimana termuat dalam putusan ini. Saksi Ernawati Rahareng binti almarhum Muhammad Syed Rahareng sebagaimana termuat pula dalam putusan ini. Menimbang bahwa penuntut umum telah mengajukan ahli Nur Maulida S. Farmasi Apoteker di bawah sumpah pendapat ahli sebagaimana termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti saksi dan ahli, penuntut umum juga mengajukan bukti surat yang berupa berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti puslapor Baris Krim Polri nomor dan seterusnya yang disita dari Bahrul Tahir Rahareng yang dibuat diterangkan oleh pemeriksa Saudara Sandi Santosa S. Farmasi Apoteker dan Tri Wulandari Esa serta Saudara Parasiani Kotom SIK MSD selaku Kabid Narkoba yang pada pokoknya berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa cairan bening tersebut di atas adalah benar tidak mengandung narkotika dan psikotropika. Kandungan bahan aktif tersebut adalah etomidid, di mana etomidid adalah sejenis agen hipnotik intravena yang digunakan secara luas dalam praktek anestesi untuk menginduksi dan mempertahankan anestesi. Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti 50 buah cartridge pot berisi liquid yang mengandung etomidid, satu buah kardus warna coklat bertuliskan expiry yang digunakan untuk menyimpan 100 buah cartridge pot berisi liquid yang diduga mengandung etomidid yang dibawa tersangka dari Kuala Lumpur ke Indonesia, satu lembar print foto boarding pass pesawat Transnusa dengan nomor penerbangan 8B676 rute Kuala Lumpur Jakarta Cengkareng dengan nomor penumpang pesawat Rahareng Baru, satu lembar fotokopi surat bukti penindakan nomor SBP 0548 KPU .305/2025 tanggal 25 Februari 2025 yang telah dilegalisir oleh Kepala Subbagian SDM Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta, satu lembar fotokopi berita acara penyegelan nomor BA 00843 KPU 305/2025 tanggal 25 Februari 2025 yang dilegalisir oleh Kepala Subbagian SDM Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta, satu lembar fotokopi berita acara penolakan tanda tangan surat bukti penindakan nomor BA 110 tolak KPU 305/2025 tanggal 25 Februari 2025 yang telah dilegalisir oleh Kepala Subbagian SDM Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe C Soekarno-Hatta, satu lembar fotokopi berita acara penolakan tanda tangan terhadap berita acara penolakan tanda tangan surat bukti penindakan nomor BA 110 tolak 2 KPU 305/2025 tanggal 25 Februari 2025 yang telah dilegalisir oleh Kepala Subbagian SDM Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. Bahwa awal mulanya terdakwa Jonathan Tracy alias Simanjuntak alias Ijong, anak dari almarhum Herbert Simanjuntak, mengenal saksi Evan Dharma Saputra sekitar pertengahan Agustus 2022 karena dikenalkan oleh teman terdakwa ketika di Bangkok, sedangkan terdakwa kenal dengan saksi Ernawati karena saksi Ernawati membantu terdakwa kalau ada syuting, serta terdakwa saksi kenal dengan Barun sebelum tanggal 25 Februari 2025. Bahwa bermula pada bulan Februari 2025 saksi Evan Dharma Saputra menelpon terdakwa dan menanyakan apakah ada orang yang bisa membawa barang dari Malaysia ke Indonesia, dan saat terdakwa menanyakan barang apa yang akan dibawa, saksi Evan Dharma Saputra mengatakan barang yang akan dibawa yaitu
PIP dan saat itu saksi Evan Dharma Saputra menjelaskan bahwa barang itu POS dan saksi Evan Dharma Saputra menjanjikan pada terdakwa secara gratis sebanyak 10 baterai. Saat itu saksi Evan Dharma Saputra mengatakan barang tersebut bukan narkoba dan terdakwa pernah menggunakan POS seperti itu. Ketika terdakwa beberapa kali bertemu, saksi Evan Dharma Saputra menawarkan untuk mencoba liquid dan POS-nya. Bahwa setelah saksi Evan Dharma Saputra meminta tolong memberikan orang yang membawa PIP dari Malaysia, kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi Ernawati, tapi karena saksi Ernawati tidak bisa, akhirnya saksi Ernawati memberikan rekomendasi yaitu adiknya bernama saksi Bahrul yang akan mengambil barang tersebut. Bahwa sebelumnya terdakwa sudah menyarankan pada saksi Evan Dharma Saputra untuk menelpon langsung saksi Ernawati, namun saat itu saksi Evan Dharma Saputra mengatakan tidak langsung berkomunikasi dengan saksi Ernawati. Dan oleh karena itulah terdakwa membuat grup untuk memudahkan komunikasi bernama Berangkat untuk membahas terkait perjalanannya, kapan dan terkait tiket-tiket, dan sekarang terdakwa sedang repot dengan pekerjaan lainnya. Bahwa terdakwa memberikan uang kepada saksi Bahrul untuk uang jajan makan sebesar 1 juta rupiah, uang kemanusiaan, karena terdakwa menganggap saksi Bahrul sudah seperti adik, sudah seperti asisten. Uang itu terdakwa berikan melalui saksi Ernawati. Bahwa terdakwa tidak mengetahui kapan keberangkatan saksi Bahrul. Terdakwa baru mengetahui setelah saksi melihat percakapan dalam grup WA Berangkat, dan yang menentukan keberangkatan tanggal 24 Februari 2025 adalah saksi Evan Dharma Saputra. Bahwa terdakwa tidak memesan protokol untuk kepulangan saksi Bahrul, yang memesan adalah saksi Ernawati. Bahwa terdakwa mengetahui adanya foto paket yang akan dikirim dan dibawa oleh saksi Bahrul, yaitu melalui grup WhatsApp Berangkat. Bahwa terdakwa sempat bertanya kepada saksi Ernawati ada rasa apa aja dari PIP yang akan dikirim. Kemudian saksi Ernawati menanyakannya kepada saksi Evan Dharma Saputra melalui grup WhatsApp Berangkat. Bahwa terdakwa mengetahui saksi Bahrul pulang ke Jakarta dari grup WhatsApp Berangkat, dan terdakwa mengetahui setiap aktivasi saksi Bahrul dan saksi Ernawati mulai keberangkatan sampai dengan kembali lagi karena terdakwa sambil bekerja. Jadi semua komunikasi melalui saksi Ernawati. Bahwa terdakwa mengetahui barang yang dibawa saksi Bahrul tertahan pihak bea cukai bandara setelah terdakwa tiba di Bangkok, dan terdakwa mengetahui dari saksi Ernawati karena saksi Ernawati ditelepon oleh saksi Bahrul, dan terdakwa menyarankan agar saksi Bahrul menunggu di bandara, dan saksi Ernawati meminta supir dengan sepengetahuan terdakwa untuk menjemput saksi Bahrul di bandara. Bahwa saksi Bahrul dijemput oleh supir terdakwa yang bernama Michael, dan diantar ke rumah kediaman terdakwa yang berada di Bintaro. Bahwa PIP yang berhasil dibawa oleh Bahrul saat itu sebanyak 50 buah katret, PIP yang mana 10 buah tinggal di rumah terdakwa dan 40 dikirim melalui gosen oleh saksi Ernawati ke alamat yang diberikan saksi Evan Dharma Saputra. Bahwa untuk membantu pengeluaran barang yang dibawa oleh saksi Bahrul ditahan bea cukai Bandara Soekarno-Hatta, terdakwa menelpon orang protokol Bandara Soekarno-Hatta untuk meminta bantuan pengeluaran barang yang tertahan di bea cukai yang dibawa oleh saksi Bahrul pada tanggal 25 Februari 2025, yaitu saksi Yusuf Wahyudi. Bahwa terdakwa berpulang ke rumah setelah dari Bangkok kurang lebih 1 minggu setelah saksi Bahrul tiba di Indonesia, dan PIP yang berada di rumah terdakwa telah terdakwa buang pada saat terdakwa mengetahui terdakwa Ernawati ditangkap, karena terdakwa merasa ternyata saksi Evan Dharma Saputra telah membohong pada terdakwa dan tidak terus terang ternyata PIP tersebut berbahaya. Bahwa terdakwa berkesimpulan kalau PIP itu berbahaya karena saksi Bahrul dan terdakwa Ernawati telah ditangkap oleh petugas kepolisian. Bahwa terdakwa mengetahui saksi Bahrul dan saksi Ernawati diamankan petugas kepolisian dari saksi Ernawati pada saat saksi Ernawati sedang diamankan. Bahwa saksi Ernawati dan saksi Bahrul ditangkap pada bulan Maret tahun 2025. Bahwa terdakwa mengeluarkan PIP berisikan entomidin sebanyak 1 sampai 2 kali di Bangkok bersama dengan saksi Evan Dharma Saputra. Namun saat itu saksi Evan Dharma Saputra tidak menyampaikan jika PIP tersebut berisikan entomidin dan yang jelas itu juga bukan narkoba. Bahwa saksi Evan Dharma Saputra menyampaikan kepada terdakwa bahwa PIP tersebut tidak berbahaya. Bahwa saksi Evan Dharma Saputra memberikan 10 buah PIP tersebut pada terdakwa dengan cuma-cuma. Bahwa terdakwa sendiri menggunakan PIP tersebut pada tahun 2024 ditawarkan langsung oleh saksi Evan Dharma Saputra. Namun saat terdakwa mengonfirmasi kepada saksi Evan Dharma Saputra apakah di dalam PIP tersebut ada kandungan narkotikanya, jawab dari saksi Evan Dharma Saputra tidak ada kandungan narkotikanya. Bahwa setelah menggunakan PIP tersebut, efek yang terdakwa rasakan yaitu ada rasa rileks dan membuat mengantuk. Bahwa perbuatan terdakwa menyuruh saksi Bahrul melalui saksi Ernawati untuk menjemput PIP yang mengandung entomidin tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Bahwa berdasarkan keterangan ahli bahwa PIP yang mengandung cairan entomidin tersebut tidak ada izin edar di Indonesia, dan entomidin tersebut merupakan kandungan zat anestesi untuk obat bius, dan untuk pembeliannya tidak boleh dilakukan secara
orang per orang, hanya bisa dilakukan oleh lembaga kefarmasian. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Unsur setiap orang. 2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau serta melakukan perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan kesehatan dan mutu. Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Ada 21 unsur setiap orang. Menimbang bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI nomor 1398/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan atas setiap orang adalah nama dengan terminologi kata barang siapa. Jadi dimaksud dengan setiap orang sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subjek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakan. Menimbang bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subjek rumusan delik. Oleh karena bagi majelis hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan suatu tindak pidana yang dimaksudkan sebut benar bernama Jonathan Tracy Adrian Simanjuntak alias John anak dari Herbert Simanjuntak sesuai dengan identitas lengkap sebagaimana disebut di atas, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subjek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan penuntut umum dalam dakwaannya. Menimbang bahwa dengan diajukan terdakwa Jonathan Tracy Adrian Simanjuntak alias John anak Herbert Simanjuntak dalam perkara ini yang identitasnya lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan penuntut umum, hal mana telah membenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan dan selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga perkara ini dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang didakwakan padanya. Maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum. Ada dua unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan serta melakukan perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, kesehatan, kemanfaatan dan mutu. Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu subunsur tak terpenuhi berarti unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang lengkap persidangan didapati fakta bahwa terdakwa Jonathan Tracy Adrian Simanjuntak bersama dengan saksi Enawati, saksi baru dan saksi Evan Dharma Saputra telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana yang terkait dengan peredaran katret yang dalamnya mengandung etomidin atau zat anestesi. Menimbang bahwa melihat terdakwa Jonathan Tracy Adrian Simanjuntak alias Ijo anak dari Herbert Simanjuntak mengenal saksi Evan Dharma Saputra sekitar pertengahan Agustus 2022 karena dikenalkan oleh teman terdakwa ketika di Bangkok. Sedangkan terdakwa penerimaan saksi Enawati karena saksi Enawati membantu terdakwa kalau ada syuting terdakwa saksi kenal yang baru sebelum tanggal 25 Februari 2025. Menimbang bahwa pada bulan Februari 2025 saksi Evan Dharma Saputra menelpon terdakwa dan menanyakan apakah ada orang yang bisa membawa barang dari Malaysia ke Indonesia. Dan saat terdakwa menanyakan barang apa yang dibawa, saksi Evan Dharma Saputra mengatakan barang yang akan dibawa yaitu vape, dan saat itu saksi Evan Dharma Saputra menjelaskan bahwa barang itu pos dan saksi Evan Dharma Saputra menjanjikan pada terdakwa secara gratis 10 katrit. Saat itu saksi Evan Dharma Saputra mengatakan barang tersebut bukan narkoba dan terdakwa pernah menggunakan pos seperti itu beberapa kali di Thailand. Ketika terdakwa bertemu saksi Evan Dharma Saputra dan saksi Evan Dharma Saputra pada telah menawarkan untuk mencoba liquid dan posnya. Menimbang bahwa setelah saksi Evan Dharma Saputra minta tolong mencarikan orang untuk bawa vape dari Malaysia, kemudian terdakwa minta tolong pada saksi Enawati, tapi karena saksi Enawati tidak bisa, akhirnya saksi Enawati memberikan rekomendasi yaitu adiknya bernama saksi baru yang akan mengambil barang tersebut. Kemudian terdakwa sudah menyarankan kepada saksi Evan Dharma Saputra untuk menelpon langsung saksi Enawati. Namun saat itu saksi Evan Dharma Saputra mengatakan tidak enak langsung berkomunikasi dengan saksi Enawati dan oleh karena itulah terdakwa membuat grup untuk memudahkan komunikasi bernama Berangkat untuk membahas terkait perjalanannya, kapan dan terkait tiket-tiketnya dan karena terdakwa sedang repot dengan pekerjaan lainnya. Menimbang bahwa kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi baru, uang jajan semakan sebesar 1 juta rupiah, uang kemanusiaan karena terdakwa menganggap saksi baru sudah seperti adik, sudah seperti asisten, uang itu terdakwa berikan melalui saksi Enawati.
Menimbang bahwa terdakwa mengetahui kapan keberangkatan saksi baru setelah terdakwa melihat percakapan dan grup WA berangkat yang menentukan keberangkatan tanggal 24 Februari 2025 adalah saksi Evan Dharma Saputra sendiri. Menimbang bahwa setelah saksi baru menerima paket yang diambilnya dari Malaysia dan memfotonya, terdakwa baru mengetahui adanya foto paket yang akan dikirim dan dibawa oleh saksi baru, yaitu melalui grup WhatsApp berangkat, dan terdakwa bertanya kepada saksi Ernawati atas rasa apa, ada rasa apa aja dari paket yang akan dikirim. Kemudian saksi Ernawati mengatakan kepada saksi Evan Dharma Saputra melalui grup WhatsApp berangkat. Menimbang bahwa kemudian terdakwa mengetahui saksi baru pulang ke Jakarta dari grup WhatsApp berangkat, dan terdakwa mengetahui sikap aktivitas saksi baru dan dari saksi Ernawati mulai keberangkatan sampai dengan kembali lagi melalui saksi Ernawati. Menimbang bahwa setelah mendarat di Bangkok, kemudian terdakwa mengetahui bahwa barang yang dibawa oleh saksi baru tertahan pihak bea cukai bandara, dan terdakwa mengetahui dari saksi Ernawati karena saksi Ernawati ditelepon oleh saksi baru, dan terdakwa menyarankan agar saksi baru menunggu di bandara, dan saksi Ernawati meminta supir terdakwa yang bernama Michael dengan sepengetahuan terdakwa untuk menjemput saksi baru di bandara dan diantar ke rumah kediaman terdakwa yang berada di Bintaro. Menimbang bahwa tertahannya barang bawaan saksi baru dari Malaysia disebut oleh petugas bea cukai Bandara Soekarno-Hatta awal mulanya diakibatkan karena kelebihan muatan. Karena untuk bawa barang catering pot bentuk cairan maksimal hanya sebanyak 100 mm. Sedangkan barang bawaan catering pot dari saksi baru sebanyak 200 mm, sehingga barang bawaan saksi baru tersebut hanya bisa dibawa pulang setengahnya. Sedangkan setengahnya lagi ditahan bea cukai Bandara Soekarno-Hatta. Dan barang inilah yang setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di laboratorium diketahui bahwa barang catering pot yang dibawa oleh saksi baru tersebut mengandung etomidik yang peredarannya dilarang di Indonesia. Menimbang bahwa terhadap catering pot yang disita oleh terdakwa dan saksi baru tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratoris sebagaimana berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti Puslapor Barreskrim Polri nomor lab 2010/NNF/2025 tanggal 6 Mei 2025 atas barang bukti disita dari Bahrul Tahir Rahar bin Muhammad Rahar yang dibuat dan ditangani oleh pemeriksa yaitu Saudara Sandi Santosa, Sarjana Farmasi Apteker, dan Triwulandari Esa, serta Saudari Parasyani Kultom SIK MSI selaku Kabin Narkoba Polri yang pada akibatnya berdasarkan hasil pemeriksaan analis laboratorium kriminalistik ditentukan bahwa barang bukti dengan nomor 1246/2025 sampai dengan 1251/2025 berupa cairan benih tersebut di atas adalah benar tidak mengandung narkotika dan psikotropika. Kandungan bahan aktif tersebut adalah etomidin, di mana etomidin adalah sejenis agen hipnotik intravena yang digunakan secara luas dalam praktek anestesi untuk menginduksi dan mempertahankan anestesi. Menimbang bahwa catering pot yang berhasil dibawa oleh baru saat itu sebanyak 50 buah catering pot, yang mana 10 buah tinggal di rumah terdakwa dan 40 dikirim melalui gosen oleh saksi Ernawati ke alamat yang didirikan saksi Evan Dharma Saputra. Menimbang bahwa untuk membantu mengeluarkan barang dibawa oleh saksi baru yang ditaruh di bea cukai Bandara Soekarno-Hatta, terdakwa menelpon orang protokol Bandara Soekarno-Hatta untuk meminta bantuan mengeluarkan barang yang ditahan di bea cukai yang dibawa oleh saksi baru pada tanggal 25 Februari 2025, yaitu saksi Yusuf Wahyu. Menimbang bahwa setelah terdakwa pulang ke rumah setelah dari Bangkok kurang lebih 1 minggu setelah saksi baru tiba di Indonesia, dan catering pot yang berada di rumah terdakwa telah terdakwa buang pada saat terdakwa mengetahui terdakwa Ernawati ditangkap, dan terdakwa kesimpulan kalau catering pot itu berbahaya karena saksi baru dan saksi Ernawati telah ditangkap. Menimbang bahwa terdakwa mengetahui berisikan etomidin sebanyak 1-2 kali di Bangkok bersama dengan saksi Evan Dharma Saputra. Namun saat itu saksi Evan Dharma Saputra tidak menyampaikan di KP tersebut berisikan etomidin, dan yang jelas itu juga bukan narkoba. Saksi Evan Dharma Saputra menyampaikan kepada terdakwa bahwa pil tersebut tidak berbahaya, namun setelah terdakwa menggunakan pil tersebut, efek yang terdakwa rasakan yaitu ada rasa rileks dan membuat mengantuk, dan terdakwa tetap mengisap pil tersebut, dan kan terdakwa memfasilitasi saksi Evan Dharma Saputra untuk mengirim catering pot ke Indonesia. Menimbang bahwa perbuatan terdakwa menyuruh saksi baru melalui saksi Ernawati untuk menjemput pil yang mengandung etomidin tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli bahwa pil yang mengandung cairan etomidin tersebut tidak ada izin edar di Indonesia, dan etomidin tersebut merupakan kandungan zat anestasi untuk obat bius, dan untuk pembeliannya tidak boleh dilakukan secara orang per orang, hanya bisa dilakukan instansi kefarmasian saja. Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka jelas terhadap perbuatan terdakwa
untuk melakukan mengedarkan sekian informasi dan atau kesalahan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan mutu. Demikian unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 penuntut umum. Menimbang bahwa terkait dengan pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya mengatakan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana sebagaimana dakwaan 1 dan dakwaan penasihat hukum tersebut telah dibuktikan oleh majelis hakim. Majelis hakim menilai bahwa pembelaan penasihat hukum telah diterima dan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan yang bersalah melakukan sebagaimana dakwaan alternatif ke 1 penuntut umum. Menimbang bahwa karena dakwaan alternatif telah terbukti, maka alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Menimbang bahwa karena terdakwa menyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dijatuhkan padanya. Menimbang bahwa dalam perkara yang terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dari secara hukum yang cukup, maka perlu ditetapkan dan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terdakwa bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 50 pieces card report berisi liquid yang mengandung etoidin, 1 buah kardus warna coklat bertuliskan KSKY yang digunakan untuk menyimpan 100 pieces card report berisi liquid yang diduga mengandung etoidin yang dibawa tersangka dari Kuala Lumpur ke Indonesia, 1 lembar print foto boarding pass pesawat Transnusa dengan penerbangan 8G676 rute Kuala Lumpur Jakarta Cengkareng dengan nomor penumpang Prahareng Bahrun, 1 lembar fotokopi surat bukti penindakan nomor SBP 0548 KPU 305/2025 tanggal 25 Februari 2025 yang telah diregistrasi oleh Kepala Subbagian SDM Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai di C Soekarno-Hatta, 1 lembar fotokopi berita acara penyegelan nomor BA 0843 KPU 305/2025 tanggal 25 Februari 2025 yang telah diregistrasi oleh Kepala Subbagian SDM Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai di C Soekarno-Hatta, 1 lembar fotokopi berita acara penolakan tanda tangan surat bukti penindakan nomor BA 110 tolak KPU 305/2025 tanggal 25 Februari yang telah diregistrasi oleh Kepala Subbagian SDM Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai di C Soekarno-Hatta, 1 lembar fotokopi berita acara penolakan tanda tangan terhadap berita acara penolakan tanda tangan surat bukti penindakan nomor BA tersebut tolak 2 KPU 305/2025 tanggal 25 Februari 2025 yang telah diregistrasi oleh Kepala Subbagian SDM Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai di C Soekarno-Hatta karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara Bahrun Tahirang bin Muhammad Raharek, maka kedudukan barang bukti tersebut dipergunakan dalam berkas perkara Bahrun Tahirang bin Muhammad Raharek. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obat keras ilegal. Keadaan yang meringankan, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Silakan berdiri. Pengadilan menyatakan terdakwa Jonathan Tracy Argus Simanjuntak alias Ijong, anak dari Herbert Simanjuntak tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan mutu sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti 50 pieces card report berisi liquid yang mengandung etoidin, 1 buah kardus warna coklat bertulisan SKY yang digunakan untuk menyimpan 100 pieces card report berisi liquid yang diduga mengandung etoidin yang dibawa tersangka dari Kuala Lumpur Indonesia ke Indonesia, 1 lembar print foto boarding pass pesawat Transnusa dengan nomor penerbangan B
8B676 Kota Kuala Lumpur Jakarta dengan nama penumpang pesawat Raharil Bahrul. 1 lembar fotokopi surat bukti penindakan nomor SBP 0548 KPU 35/2025 tanggal 25 Februari 2025 yang telah diredaksi oleh Kepala Subbagian SDM Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Kota Soekarno-Hatta. 1 lembar fotokopi berita acara penyegelan nomor BA 0843 KPU 35/2025 tanggal 25 Februari 2025 yang telah diredaksi oleh Kepala Subbagian SDM Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Kota Soekarno-Hatta. 1 lembar fotokopi berita acara penolakan tanda tangan surat bukti penindakan nomor BA 1100 KPU 305/2025 tanggal 25 Februari 2025 yang telah diredaksi oleh Kepala Subbagian SDM Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Kota Soekarno-Hatta. 1 lembar fotokopi berita acara penolakan tanda tangan berita acara penolakan tanda tangan surat bukti penindakan nomor B10/2 KPU 305 tanggal 25 Februari 2025 diredaksi oleh Kepala Subbagian SDM Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tipe C Soekarno-Hatta dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain bersama Bahrul Tahir Rahman bin Muhammad Rahar membantu pada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000. Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 oleh Majelis Hakim tersebut yang dibacakan hari ini dalam sidang terbuka untuk umum Rabu 22 Oktober 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh penasihat pengganti dihadiri oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang di hadapan terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukum terdakwa. Begitu ya, dari terdakwa, silakan konsultasi dengan penasihat hukum saudara. Terima kasih yang mulia. Terhadap putusan yang dibacakan terhadap terdakwa Jonathan Frizzy, kami menyatakan pikir-pikir. Pikir-pikir 7 hari ya, dan sekarang tutup umum. Kami juga majelis pikir-pikir. Baik ya, 7 hari ya. Baik, dengan demikian rangkaian sidang perkara saudara nyatakan selesai dan sidang ditutup.